Selamat siang, mohon izin. Kami dari kelompok 1 Prodi TP3C akan melanjutkan yaitu di bab kedua di manual pengoperasian KRDE BIAS atau Bandara Internasional Adi Sumarno, di mana yaitu kami dari kelompok 1 akan menjelaskan yaitu di mana terkait yaitu sistem pengkondisian udara di Bandara di Internasional Adi Sumarno pada kereta rel diesel elektrik atau KRDE. Di deskripsi umumnya yaitu unit AC 3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta atau roof mounted. AC 3601 memiliki bentuk ringkas atau kompak di mana unit kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang dalam kereta. Unit AC dioperasikan menggunakan sumber tenaga listrik 380 volt atau 3 fasa 50 Hz. Untuk sirkuit utama, kompresor, kipas kondensor, kipas evaporator. Silakan untuk sirkuit kontrol menggunakan tegangan sebesar 220 volt. Di pengoperasian switch panelnya, yaitu di mana untuk dapat mengaktifkan sistem pengkondisian udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selektor switch pengkondisi udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Operator harus memastikan selektor switch pengkondisi udara pada kondisi on. Apabila masih terdapat pada posisi off, operator harus memutar selektor switch secara jarum jam ke tulisan on. Saatnya pengoperasian panel kontrol, di mana panel kontrol pengoperasian pengkondisian udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengkondisi udara. Komponen aktif panel kontrol akan dijelaskan sebagai berikut, di mana yaitu dari suhu operasi. Dalam objektifnya itu suhu operasi dibaca melalui sensor suhu yang ada pada panel. Terdapat dua sensor suhu atau analog pada tiap kereta. Nilai pembacaan tertinggi dari dua sensor suhu akan menentukan mode operasi pengkondisian udara. Selanjutnya mode pengoperasian PLC, yang mana A mode otomatis, B mode manual, C mode backup manual. Yang ketiga itu mode sensor analog. Metode operasinya yaitu dengan membandingkan hasil pembacaan tertinggi dari sensor untuk kemudian digunakan sebagai referensi penentuan mode operasi dari unit AC. Sensor ini akan bekerja ketika unit AC berada pada mode PLC, yaitu di mana hasil pembacaan sensor PT100 akan dimasuk dan diolah. Yaitu pertama mode operasi fan, di mana mode fan akan aktif ketika suhu kurang lebih dari T3 pada mode ini. Evaporator pada AC1 maupun AC2, keduanya akan beroperasi. Pada mode operasi ini, selektor mode harus berada pada posisi fan. CN atau kontrator DNFB, PHCR, Phase Control Relay, OFR atau Over Under Frequency Relay. Yang kedua itu mode operasi half, di mana untuk mengaktifkan mode half, posisikan selektor mode pada posisi half. Kemudian aktifkan CN atau kontraktor NFB, PHCR atau Phase Control Relay, OVR atau Over Under Frequency Relay, dan EVAP NFB 1 dan 2. EVAP NFB 1 dan 2 aktif, COND NFB 1 dan 2 aktif, COMP NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Selanjutnya yaitu di kondensor FND di switch panelnya, kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada kondisi udara tersebut, yaitu di mana selanjutnya proteksi fungsi-fungsi berikut ini tersedia untuk mengamankan fungsi unit pendingin udara, di mana proteksi 3 fasa, proteksi frekuensi, dan ketiga proteksi tekanan pada kompresor. Selanjutnya switch panel di HMI pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi sistem pengkondisian udara. Apabila menggunakan HMI, fungsi selector mode atau mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Selanjutnya lampu indikasi pengoperasian pengkondisian udara ada pada tampilan layar HMI. Semua kondisi komponen selama pengoperasian sistem pengkondisian udara akan ditunjukkan dengan aktifnya lampu indikator. Jika terdapat sumber tegangan atau AC yang mensuplai panel AC, maka pada layar HMI akan muncul indikasi lampu power untuk menandakan adanya indikasi tersebut. Selanjutnya di Running Horn merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasi lamanya motor evaporator, kondensor, dan kompresor beroperasi. Lama siklus waktu operasi motor evaporator, kondensor, dan kompresor dihitung adalah 30 menit. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan sebuah termostat. Pada termostat terdapat nilai-nilai set point yang dapat diubah melalui tombol-tombol yang tersedia.
Termostat bekerja sebagai asalkan on atau off dari kompresor. Apabila suhu output sudah mencapai nilai set point yang ditentukan, maka saklar akan terbuka dan kompresor berhenti bekerja. Pada tahap pertama disebut low cool, di mana hanya satu dari dua sistem pendinginan yang bekerja, dan tahap kedua adalah high cool, yang di mana kedua sistem pendinginan bekerja secara bersamaan mengatur termostat pada AC dan mengunci tombol. Itu terkait dari menjalankan rangkaian kontrol itu untuk mencegah arus inrus dari unit catu daya dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara. Unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah di-set oleh timer pada kompresor yang nilainya diatur dari timer. Layar HMI pada panel kontrol pengkondisi udara berfungsi untuk menampilkan menu-menu pengaturan sistem pengkondisi udara, baik manual maupun otomatis. Layar HMI untuk sistem pengkondisian udara, jelaskan bahwa di bawah ini yaitu mode auto. Mode ini merupakan mode default dari panel AC. Mode ini akan aktif secara otomatis setelah selang waktu 15 detik panel AC dihidupkan. Mode ini bekerja berdasarkan pembacaan sensor PT100 yang diletakkan di daerah return air. Mode manual harus diaktifkan secara manual oleh operator. Jika mode ini aktif, maka mode otomatis tidak akan bekerja. Setelah mode ini dipilih, maka operator harus memilih apakah AC akan bekerja secara fan, alpha pun full. Nomor gerbong, yaitu nomor gerbong berfungsi untuk memberikan urutan perwaktuan pada kompresor. Jika nomor gerbong ini diisi nilai 1, maka kompresor 1/6 detik, kompresor 2/12 detik, kompresor 3/18 detik, dan kompresor 4/24 detik. Tombol mematikan, yaitu tombol berfungsi untuk mematikan kontrol PLC secara langsung. Operator dapat menggunakan tombol ini jika ingin mematikan fungsi dari PLC. Cara lain untuk mematikan kontrol PLC secara langsung adalah dengan cara memindahkan knob switch terletak di bagian bawah kanan PLC, dari kiri ke kanan. Tanggal dan jam diupdate secara otomatis setiap 1 menit dengan cara membaca data dari PLC. Ini contoh dari layar HMI. Nah, di sini terima kasih dari kami, kelompok 1, dari saya, Kevin Mortimanalu, menjelaskan terkait sistem pengondisian udara. Sekian dan terima kasih.